susunan genetik orang Oh. yang dia badannya memang mudah menghasilkan kekebalan. Oke. Tapi di luar masalah genetik tentu ada pola hidup kembali Balik lagi. Oh, Jadi iya, kalau iya. misalnya dia pola hidupnya berantakan ya, merokok, terus minum minuman alkohol, dengan sendirinya jeroan di dalamnya itu kurang begitu bagus. Nah, barang yang kurang begitu bagus bagaimana bisa menghasilkan barang yang luar biasa bagus? Oh, iya. Make sense kan? Make sense. Nah. Hai sahabat Sonora, balik lagi barengan sama Doksan dan juga Diksan di Kamu Sehat. Hari ini kita akan ngomongin soal vaksin COVID-19. Ini jadi trending banget deh dok akhir-akhir ini, karena kan di bulan Januari 2021 ini Indonesia sudah memulai vaksin COVID-19 atau lebih tepatnya vaksinasi COVID-19 begitu ya. Ada presiden, ada influencer juga, dan berbagai pihak yang sudah mulai divaksin termasuk tenaga kesehatan ya. Iya, Dokter betul. Santi udah? Baru dapat jadwal. Oh, baru dapat jadwalnya, berarti nanti ya dok. Sabar ya, Sabar dulu. antri. Oke, pertanyaan yang pertama yang dipertanyakan banyak orang, karena kan survei udah ada nih dok tentang apakah mau divaksin, apakah apa yang ditakutkan dengan vaksin begitu kan ya. Pertama ini dulu deh dok, kenapa sih harus divaksin? Nah, sebetulnya vaksin itu tujuannya dua. Yang pertama tujuan egois, melindungi diri sendiri. Oh, Ya. ya nggak egois banget Ah, lah, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya saya sakit, ya minimal sakitnya nggak parah, tidak sampai perlu dirawat di rumah sakit, dan tidak berakibat fatal yang Oke. ujungnya ke kematian. Kematian. Atau bisa juga membuat saya menjadi tidak tertular dari COVID-19. Nah, yang mana kita tunggu data penelitian yang lebih lanjut. Oh, pokoknya antara dua itu. Itu Oke. fungsi yang egois, yang untuk diri sendiri. Oke. Tapi ada juga fungsi dari vaksinasi terhadap COVID-19 ini yang tujuannya melindungi populasi. Jadi melindungi orang lain. Sama seperti kita memakai masker, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Nah, ini vaksinku melindungimu karena kamu tidak bisa divaksin. Iya lagi. Jadi Oke, pada kelompok populasi selalu ada orang-orang yang memang tidak boleh divaksin. Katakan misalnya dia alergi dengan salah satu komponen dari vaksin, atau memang dia ada gangguan daya tahan tubuh, atau dia terlalu kecil sehingga tidak bisa divaksin, atau dia punya penyakit macam-macam yang tidak memungkinkan untuk malah divaksin, berbahaya ya. malah berbahaya jika divaksin. Maka orang-orang seperti ini, jika orang-orang di sekelilingnya semuanya podo divaksin, maka dia jadi terlindungi karena nggak ada yang nularin ke dia. Satu orang Gitu. terlindungi banyak orang jadinya ya. Iya. Oh, baik-baik. Itulah kenapa harus divaksin. Nah, tadi balik ke survei yang terlihat begitu ya, yang kalau kita lihat datanya ada beberapa yang nggak mau divaksin karena takut efek sampingnya nih dok. Iya, katanya mahal. Nah, Gratis. udah gratis, sudah dikonfirmasi. Iya. Nanti kalau misalnya berbayar, kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Katanya Ada kan wacananya, bisa, ada bahwa wacananya. baru wacana. Kalau sekarang sih sudah dikonfirmasi gratis begitu kan ya. Kalau yang dari pemerintah begitu ya, bukan yang private gitu kan. Nah, efek sampingnya nih dok, yang orang-orang takutin, emang bakal terjadi apa ketika tubuh saya divaksin dok? Fidel takutnya apa? Enggak sih. Salah nanya ya. Nanya ke saya. Tulis di komentar apa yang Anda takutin, Iya. sahabat Sonora, coba. Mari kita bersama-sama mengatasi ketakutan kita. Betul. Apa nih dok yang ditakutin? Bukan jarum suntik ya, maksudnya efek samping. Efek sampingnya. Disuntik jadi cantik, nggak takut, girang Boleh dong. dong disuntik gitu kan. Ulang lagi dong. Gak selesai nih bercandanya. 10 kali disuntik jadi artis Beauty, aku. ya kan. Ya, Apa, jadi dok? sebetulnya banyak hal-hal yang ditakutkan itu tidak terjadi. Memang efek samping vaksinasi COVID-19 ya selalu ada. Vaksin apapun pasti ada efek sampingnya. Tapi efek sampingnya ini dianggap ringan dan tidak
fatal, Oke. tidak menimbulkan kematian. Sampai Hmm. sejauh ini, sampai uji fase klinis tahap 3 sudah selesai, itu data-datanya masih menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 ini termasuk aman. Jadi Oke. kalaupun ada efek samping, ya paling bekas jarum suntikannya itu mungkin merah, Ngilu sakit, gitu mungkin agak-agak nggak sih? bengkak, ya Oh, pegel oke, gitu ya oke. bisa. Atau efek samping yang menyerang seluruh tubuh, itu mungkin orangnya bisa agak demam, terus mungkin agak capek ya, terus mungkin agak rasa kayak mau masuk angin, agak-agak flu dikit bisa gitu. Tapi itu sifatnya ringan dan menghilang setelah 1 sampai 2 hari. Kurang lebih sama kayak vaksin-vaksin lain berarti ya, Dok, Ya, efeknya? kurang Oh, lebih oke. seperti itu. Sampai Iya, saat iya. ini belum ditemukan efek samping yang serius yang menyebabkan bisa meninggal gitu. Waduh, kok Belum divaksin ada. malah meninggal gitu Iya. kan. Oke, berarti sampai sekarang berdasarkan hasil penelitian sudah dikonfirmasi kalau sampai sekarang nih efeknya tidak terlalu gimana banget gitu ya, sama seperti vaksin-vaksin lainnya gitu kan, Dok? Iya, walaupun memang ada yang meninggal ketika divaksinasi, tapi masih diteliti apakah meninggalnya ini karena vaksinnya atau karena memang ada penyakit-penyakit lain di Penyerta. belakang itu, Hmm. atau mungkin setelah divaksin dia menderita penyakit apa gitu. Jadi Oh, oke. sementara ini dianggap masih aman. Oke, baiklah. Ketika sudah divaksin, nanti kan dokter Santi vaksin nih, Dok, sebagai tenaga kesehatan gitu kan. Maaf ya Gimana- duluan. Nggak apa-apa, harusnya aku waktu itu jadi dokter aja. Nggak Tapi deh, kalau jadi keren, dokter keren, udah lulus belum? Udah, kita tutup aja video kali ini. Dah gitu ya. Langsung galau. Iya ya, keren deh yang kuliah kedokteran tuh kenal lama banget, Dok. Nggak keren sih, biasa aja. Humble bragging ya, Bun. Tolong dimasukin meme yang tada-dada Snoop Dogg ya. Dadah. Iya. Ini kan tenaga kesehatan dan ada beberapa pihak lain yang akan divaksin atau mungkin sudah divaksin gitu kan ya. Gimana caranya supaya sudah disuntikan nih vaksinnya bisa bereaksi secara efektif begitu ya, perlindungannya dalam tubuh kita. Supaya daya tahan tubuhnya makin optimal Nah, gitu ya yang dibentuk. Nah, itu sebetulnya banyak orang yang tidak menyadari bahwa begitu disuntik badan kita itu bekerja, berjuang membentuk daya tahan tubuh untuk melawan si virus penyebab COVID-19 ini. Nah, namanya badan sedang berjuang, tentu harus ada logistiknya. Nah, sekarang tentara aja suruh berperang, kalau nggak dikasih makan, ya perang sambil bagaimana? lapar, Bun. kalah Nggak apa ya? menang? Atau menang ya nampaknya kemungkinan besar kalah karena lemas kan, Dok. Iya, Iya, nah iya. gimana kita mau ngangkat senjata kalau kita gemeteran, lapar gitu kan. Jadi tentara di dalam tubuh kita juga perlu diberi makanan Nah. supaya dia bisa berperang melawan si virus penyebab COVID-19 yang disuntikan ke dalam tubuh kita ini, supaya bisa maksimal. Dikasih makannya yang baik. Oke. Jadi makanlah makanan yang sehat. Mhm. Makanan yang sehat itu apa? Ya biasa, makanan yang lengkap, mengandung karbohidrat, mengandung protein, dan mengandung lemak baik, tinggi serat, tapi jangan lupa rendah gula dan rendah garam. Mengapa? Karena gula menurunkan daya tahan tubuh. Oh. Nah, lagi dinaikin daya tahan tubuhnya, Malah kita ditekan turunin. gitu kan. Impas dong nanti ya jadi. Iya, tengah-tengah nih. Tengah gitu. Jadi setelah divaksin, usahakan makanlah makanan yang bergizi, yang baik, supaya tubuh kita mempunyai bahan bakar untuk membentuk si tentara untuk melawan si virus penyebab COVID-19 ini, sehingga kekebalan yang kita dapatkan kemudian akan benar-benar maksimal, semaksimal-maksimalnya. Oke, berarti belum atau sudah divaksin, tetap gaya hidup sehat harus Iya. jalan terus ya, Dok? Tidur juga jangan lupa, jangan cuma Aduh. makan doang. Ih, makannya aku udah sehat, tapi tidurnya cuma 2 jam. Aduh, terus stres lagi kan? Stres lagi. Jadi melakukan pola hidup yang sehat sesudah divaksin akan sangat membantu supaya tubuh mampu membuat tentara untuk melawan si virus penyebab COVID-19. Oke, sudah divaksin, gaya hidup sehat tetap harus jalan, protokol kesehatan tetap harus jalan nggak, Dok? Kan Nah, kemarin banyak yang viral tuh ya. ini Ada yang viral, dia. bukan banyak yang viral. Setelah disuntik tidak Mudah-mudahan menggunakan jangan ada masker. lagi ya. Jangan ada lagi dong, banyak banget sih. Ya itu, Dok. Ya. Apakah protokol kesehatan tetap harus jalan? Ini agak mungkin salah kaprah atau salah edukasi yang menganggap bahwa vaksin yang disuntik itu menyebabkan dia kebal seketika itu. Ingat,
vaksin itu bukan dukun. Yang disembur langsung sembuh. Dukun juga bisa jadi salah kan, Dok? Oh iya. Kali, kan namanya manusia. Oke, jadi belum tentu langsung ya Bukan kebal belum gitu ya. tentu, pasti. Pasti malah. Jadi begitu disuntik, badannya aja napas juga belum gitu kan. Udah langsung. Jadi Kaget. belum kebal ya. Begitu disuntik, itu tubuh harus belajar dulu. Belajar untuk membuat si tentara spesifik yang khusus untuk melawan virus penyebab COVID-19. Belajarnya berapa lama? Berdasarkan penelitian beda-beda tiap vaksin. Oke. Tapi kurang lebih ya 10-12 hari setelah disuntik yang pertama, itu kekebalan tubuh mulai terbentuk, mungkin sekitar 50-60%. Nah, setelah itu kalau vaksin yang beredar di Indonesia saat ini baru 2, itu dua-duanya jaraknya 2 minggu. Jadi disuntik sekarang, 2 minggu kemudian suntikan yang kedua. Nah, yang setelah suntikan pertama 10-12 hari naik tuh kekebalan tubuhnya 50-60%. Kemudian setelah disuntik kedua, itu belum langsung naik. Nunggu Butuh lagi waktu nih. lagi. Agak Sabar ya. lama. Setelah suntikan kedua, butuh waktu kira-kira 2 minggu untuk tubuh bisa mencapai kekebalannya yang maksimal. Seberapa maksimalnya? Diharapkan ya di atas 90%. Tapi berapa besarnya kekebalan yang didapatkan oleh tiap orang berbeda-beda. Tergantung nasib. Enggak. Agak sedih. Enggak, tapi Apa ada dong? komponen nasib di dalamnya. Oh, beneran Jadi ada. bener. Jadi ada susunan genetik orang Oh. yang dia badannya memang mudah menghasilkan kekebalan. Oke. Tapi di luar masalah genetik tentu ada pola hidup kembali Balik lagi. Oh, Jadi iya, kalau iya. misalnya dia pola hidupnya berantakan ya, merokok, terus minum minuman alkohol, dengan sendirinya jeroan di dalamnya itu kurang begitu bagus. Nah, barang yang kurang begitu bagus bagaimana bisa menghasilkan barang yang luar biasa bagus? Oh, iya. Make sense kan? Make sense. Nah, Betul. jadi jagalah supaya jeroan kita bagus, supaya kalau apapun yang dilakukan oleh tubuh kita, misalnya dia ingin membentuk tentara, maka tentara yang dihasilkan berkualitas. Oh, oke. Paling nggak kalau nasibnya nggak terlalu baik, pola hidup sehatnya baik, bisa lah ya diimbangi Iya, gitu kan. diimbangi. Karena nasib urusan genetik nggak bisa kita atur-atur kan ya, Dok. Iya, kan nggak bisa tur tambah. Waduh, HP kali ya. Dan jangan lupa, Apa tuh? ada yang namanya efikasi. Apa Nah, tuh, Dok? efikasi vaksin itu berbeda-beda. Nah, dari misalnya efikasinya katakan kita bilang 65%, berarti kemampuannya menangkal infeksi itu 65%. Jadi masih ada kemungkinan 35%. Kalau Oke. misalnya efikasinya 95%, berarti masih ada 5% yang bisa dengan berbagai hal, misalnya kekebalannya tidak tercapai gitu. Yang 5% ini masih bisa, walaupun sudah divaksin nih, tidak memiliki kekebalan apapun. Berarti efektivitasnya sampai sekarang atau efikasinya sampai sekarang nggak ada yang 100% kan ya, Dok? Efikasi itu berlaku ketika uji klinis. Oke. Efektivitas berlaku ketika ditaruh di populasi sebenarnya. Oh, ketika divaksinasi. Sekarang ini kita akan bisa tahu efikasinya berapa. Oke. Biasanya efektivitasnya itu di bawah dari efikasi. Oh. Karena begitu dilepas di masyarakat luas kan Baru ada ketahuan. aja baru ketahuan iya. gitu. Karena ketika oke. uji klinis kan faktor-faktor yang bisa dikendalikan kita kendalikan kan. Betul. Faktor inklusi, faktor eksklusi itu semua bisa dikendalikan, bisa dikontrol. Tapi ketika dilepas ke masyarakat luas banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Oh, baiklah. Dari efikasinya aja belum sampai penuh, gimana efektivitasnya itu kan pasti dibawa lagi, betul ya kata dokter. Tapi kan tadi. batasannya 50%. Oke, berarti ya balik lagi protokol kesehatan tetap harus jalan ya. Malah harus makin ketat, Fidel. Kenapa tuh, Dok? Baru mau nanya. Kok dokter yang nanya Diksan gitu kan? Mau dapat Apa? piring nggak? Oke, aku akan berusaha. Karena yang agak sotoy, nggak apa-apa, kita coba aja dulu ya guys. Karena yang dapat piring. Aku Belum selesai video ini. Silakan. Anaknya ngambekan. Karena yang divaksinasi baru beberapa lebih sedikit daripada yang tidak divaksinasi, betul nggak? Iya, salah satunya, salah Oke. duanya. Duh, suruh mikir lagi. Nggak tahu, Dok, apa dong? Lah kan vaksin ada masa tunggunya.
Oh iya. Kan itu nggak tadi begitu ya. disuntik. Iya. Oke. Jadi selama di dalam tubuhnya belum terbentuk, orang itu masih bisa tertular. Jadi misalnya nih, katakan tanggal 1 dia disuntik vaksin, ya. Terus tanggal 3 misalnya dia keliaran nggak pakai masker, terus ketemu dengan orang yang kebetulan katakan dia terkonfirmasi positif tapi dia nakal jalan-jalan, karena mungkin nggak ada gejala, terus berdekatan atau cipika-cipiki misalnya ada kontak gitu ya, bisa nular. Jadi walaupun sudah divaksin sudah divaksin, karena kan belum timbul kekebalannya, jadi dia bisa sakit. Makanya untuk mencegah itu kita harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan sampai sudah terlalu banyak orang yang divaksin, hampir semua populasi sudah divaksin, biasanya diharapkan di atas 80%, 90%, itu baru memungkinkan untuk kita kembali ke normal yang dulu banget, yang kita bisa cipika-cipiki, bisa salaman, bisa ngobrol tanpa pembatas, bisa tanpa masker. Mungkin pada saat itu bisa, tapi sekarang ini belum bisa. Oke, jadi balik lagi tetap ya protokol kesehatan tetap dijaga. Satu lagi dok sebelum kita tutup, kan tadi dokter menyebutkan tentang kekebalan. Masih banyak nih dok yang mungkin bertanya-tanya, dok nanti kalau saya udah vaksin 1, nunggu berapa lama? Terus saya vaksin kedua, udah nunggu berapa lama? Sudah ada kekebalan tubuh begitu kan ya di dalam diri saya. Apakah kebalnya 100% dok? Jadi saya nggak mungkin kena COVID-19 atau gimana dok? Nah ini juga masih menjadi PR untuk para peneliti dan kita semua untuk mendapatkan data untuk menjawab pertanyaan Fidel. Pertanyaannya luar biasa sakti gitu. Tolong ya. yang sudah mencari datanya komen di bawah, nggak ada yang bercanda. Jadi sampai gimana? Saat ini kita masih belum tahu seberapa baiknya kah vaksin yang diberikan itu dalam hal mencegah penyakit COVID. Jadi yang data yang sampai saat ini ada itu adalah kalau kita divaksin, kalaupun kita sakitnya nggak akan sampai parah. Oh, ada embel-embel kalaupun kita sakit itu ya? Sakitnya nggak akan sampai parah, sehingga menimbulkan kita masuk rumah sakit, mungkin perlu bantuan alat bantu nafas, atau berujung ke kematian, jadi nggak fatal. Kalau sakit mungkin kita nggak ada gejala, atau mungkin gejalanya cuma sumeng-sumeng dikit gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan pasti tidak akan terkena, tidak akan tertular virus penyebab COVID-19 apabila sudah divaksin. Jadi masih ada kemungkinan kita sudah divaksin, kita ketularan, tapi kita mungkin gejalanya cuma ringan doang, sehingga kita nggak tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada virus penyebab COVID-19. Dan masih belum tahu juga apakah dengan vaksin ini kemampuan menularnya ini jadi tidak ada atau masih tetap bisa menularkan. Makanya untuk berjaga-jaga mencegah hal yang tidak diinginkan, sebaiknya protokol kesehatan tetap dilakukan sampai pemerintah dan tentunya berdasarkan data yang memadai bisa memutuskan bahwa oke, kita sudah tidak perlu menggunakan masker. Oke. Berarti kuncinya balik lagi, sudah ataupun belum Anda divaksinasi, tetap gaya hidup sehat dan protokol kesehatan jalan terus ya dok. Oke sahabat Sonora, berarti itu tadi ya sudah lengkap semuanya dijelaskan oleh Dr. Santi mengenai vaksin COVID-19 yang data-datanya sampai sekarang seperti yang tadi Dr. Santi jelaskan. Mungkin nanti kita bisa buat update videonya juga ya dok kalau udah ada perkembangan baru. Tergantung lagi. Tergantung Bu Prot alias Bu Produser dan Pak Prot alias Pak Produser. Baiklah. Dokter Santi terima kasih banyak. Sama-sama, jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Jangan lupa ya sahabat Sonora, masih banyak video menarik lainnya di YouTube channelnya Sonora FM. Jadi jangan lupa subscribe YouTube channel Sonora FM. Dan buat Anda yang mau mendengarkan versi podcastnya Kampus Sehat, tinggal search aja di Google Podcast, Spotify, dan juga Apple Podcast. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye. Bye.